profesional. Indonesia di seluruh tanah air, Indonesia jurnalis terpercaya. Saya Neri Cang Rahardian, hari ini melakukan kegiatan pembelaan kepada para pengurus, baik Ketua DPD IWO Indonesia Ogan Ilir dan pengurus DPD IWO Indonesia yang ada di Prabu Muli. Ada beberapa hal yang sangat menarik di dalam kegiatan persidangan tadi. Yang pertama adalah Majelis Hakim langsung membuka kegiatan persidangan ini dengan menghadirkan saksi. Sebetulnya dalam aturan peradilan mestinya Majelis Hakim memberikan satu kesempatan kepada terdakwa untuk melakukan eksepsi. Hanya bocoran saja. Pertama, kenapa saya harus lakukan eksepsi? Yang pertama adalah jaksa dalam dakwaannya 3 orang terdakwa ini copy paste, isinya sama. Tidak ada perbedaan, unsurnya sama, sehingga menurut saya ini perlu dilakukan eksepsi. Yang kedua, dalam berita acara pemeriksaan dan dakwaan itu sangat berbeda. Ada nama yang dihilangkan. Nah, sebetulnya adalah dakwaan adalah intisari daripada berita acara perkara. Nah, ini yang sangat sekali perlu dilakukan eksepsi. Namun saya sebagai kuasa hukum dari ketiga sahabat masih tetap berkomitmen untuk menegakkan hukum. Yang kedua adalah pada saat tadi jaksa menghadirkan para saksi, saya sangat keberatan. Kenapa? Pakaiannya sembarangan, tidak pakai sepatu, sembrono semaunya. Ini adalah satu kegiatan atau satu perbuatan yang tidak diperbolehkan semestinya. Namun kembali kepada majelis hakim yang punya kewenangan. Tapi saya sangat keberatan. Yang kedua, tiga-tiganya saksi ini tidak punya KTP, ya. Tiga-tiganya tidak punya KTP. Kenapa? Ini menurut saya saksi ini tidak kompeten, ya. Kalau saya sebagai kuasa hukum kan tidak kenal dia. Yang kenal adalah jaksa. Ya, menurut saya saksi ini saksi tidak kompeten. Yang saksi nomor 3 tadi dibantah oleh terdakwa bahwa yang bersangkutan tidak ada di tempat. Nah, ini juga menjadi poin di saat nanti kita akan lakukan pembelaan. Mudah-mudahan, mohon doanya, pembelaan yang akan kita lakukan akan berhasil. Majelis Hakim akan kabulkan semua dalil-dalil yang akan kita hidangkan di pembelaan nanti. Mohon doanya dari saya. Mungkin sebelum ditutup ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Kalau yang itu tadi abangnya Saksi? saksi yang melaporkan itu apa nanti jadi saksi juga? Harusnya dijadikan saksi karena kronologis cerita semuanya ini bersumber dengan ada satu nama. Nah, sehingga ini pun harus dihadirkan. Kalau tidak dihadirkan, menurut saya peradilan ini kurang pihak. Ya, kalau kurang pihak, ya terdakwa harus dibebaskan. Begitu, para sahabat. Satu lagi tuh, kami tadi dapat dari pihak keluarga terdakwa bahwasannya ada 2 orang dari saksi ini itu masih ada hubungan keluarga dengan pelapor. Artinya kan dalam amanat undang-undang itu mengatakan bahwa yang masih ada hubungan keluarga itu kan tidak bisa dijadikan sebagai saksi. Ya. Bagaimana itu? Ya, kalau dalam hukum perdata memang tidak dibolehkan. Namun ini saksi yang memang melihat langsung, merasakan langsung. Nah, makanya tadi ada satu saksi yang dibantah sehingga saksi satu dalam hukum pidana itu tidak dinamakan sebagai saksi. Jadi kami menganggap saksi ini tidak kompeten. Yang kedua, saksinya hanya satu. Ada lagi? Cukup ya. Baik, terima kasih banyak para sahabat dan dukungannya. Untuk besok kita akan lakukan aksi damai dalam kegiatan yang sama di depan Pengadilan Negeri Prabu Muli. Nah, nanti kami dari DPP meminta kepada DPW untuk share dan permohonan perlindungan hukum pada Polda dan Polres.